Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan selalu memberkati kita. Dan kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Karena semakin hari di PSBB ini malah bukan semakin menurun, tetapi justru semakin bertambah-tambah yang kena OTG atau COVID-19 ini. Oleh karena itu kita masih tetap lebih aman dan lebih nyaman kalau masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Pada minggu yang kudus ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dengan tema kita, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita mendengar dulu pujian Yesus kekasihku.
akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kami senantiasa digembalakan oleh Tuhan, diberkati Tuhan hidup kami, dicukupkan Tuhan segala kebutuhan kami, diberikan Tuhan kepada kami kekuatan kesehatan hingga saat ini. Kembali kami menyerahkan hidup kami selanjutnya kepadamu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami, bukan saja berkat jasmani, tapi juga berkat rohani, yaitu untuk menambah bekal iman kami, menambah perbendaharaan rohani kami, sehingga kami dapat senantiasa menjadi berguna bagi kerajaan-Mu dan selalu memuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah dasar renungan kita pada saat ini dengan tema kita, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah, pertama, agar umat Tuhan mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan Allah kita sebagai gembala agung. Dan yang kedua, agar umat Tuhan hidup di dalam penggembalaan gembala agung kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang gembala, misalnya gembala sapi, kerbau, atau kambing, atau domba, maka sang gembala harus mencari makanan dan minuman yang cukup untuk ternak gembalaannya. Dalam hal ini, mencari rumput yang segar, air yang jernih, dan sebagainya. Demikian juga sang gembala harus selalu mengawasi jangan sampai yang digembalakannya dimakan oleh binatang buas. Juga sang gembala harus melindungi kawanan ternak itu dari segala cuaca yang tidak baik. Maka gembala yang sukses haruslah seorang yang kuat, bahkan yang pintar, yang cerdik, yang rela berkorban, dan tidak mementingkan diri sendiri lagi, tapi sudah fokus mengusahakan agar yang digembalakannya tumbuh besar dengan sehat dan gemuk-gemuk. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini, Tuhan sebagai gembala digambarkan dalam dua hal. Yang pertama, Tuhan sebagai gembala seperti gembala di padang atau tempat yang jauh dari perkampungan atau desa,
atau jauh dari tempat tinggal manusia. Dan yang kedua, Tuhan sebagai gembala seperti orang tua atau ayah ibu yang mengurus anak-anaknya di dalam rumah mereka. Marilah kita membahas ayat demi ayat dulu supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud Mazmur Tuhan gembalaku yang baik ini. Di ayat 1, jika Tuhan sebagai gembala, maka yang digembalakannya tentu takkan kekurangan apapun. Kata takkan kekurangan aku adalah kunci daripada Mazmur 23 ini, yang merupakan juga tujuan Mazmur ini dibuat. Dan pusat perhatian di sini atau pusat sumber kehidupan adalah Tuhan. Pemazmur di sini menceritakan pengalamannya dalam Tuhan. Tuhan membuatnya serba berkecukupan. Dan itulah sebabnya dia mengatakan Tuhan sebagai gembala, atau dalam bahasa Ibrani Yahweh Roeh. Roeh itu adalah gembala. Dalam Yeskel pasal 34 ayat 11 sampai 16 dan Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dan dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian juga di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 dan ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikianlah kalau kita tadi membaca dari firman Tuhan tersebut, Tuhan menyatakan dirinya sendiri sebagai gembala, bahkan gembala yang baik. Gembala di sini memikirkan, memperhatikan dan mengusahakan segala aspek keperluan hidup yang digembalakannya, sehingga mereka tidak berkekurangan, bahkan hidup berkelimpahan. Dalam hal ini sebutan Tuhan di Kejadian 22 ayat 13 sampai 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai domba bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yahweh di sini dikatakan sebagai Yahweh Jireh,
yaitu artinya Tuhan menyediakan. Dengan ayat 2 kita juga melihat bahwa Tuhan sebagai gembala membawa ternak atau domba gembalaannya ke tempat yang banyak makanan dan minuman, sehingga yang digembalakannya dapat beristirahat dengan tenang sesudah domba-domba kenyang semua. Di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi dijelaskan bahwa Israel sebagai umat gembalaan Tuhan, sebagai domba-domba gembalaan Tuhan, dibawa Tuhan ke tempat-tempat yang subur, di mana banyak makanan dan juga di sana ada air minuman yang segar. Jadi kata membaringkan di sini seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang kedua, Mazmur 23 ayat 2, artinya setelah yang digembalakannya sudah makan dengan kenyang, maka mereka beristirahat dan mereka bersyukur kepada sang gembala mereka itu. Dengan kata lain, yang digembalakan Tuhan ini dapat beristirahat setelah memperoleh kelimpahan daripada Tuhan. Dan ayat 3, kata ia menyegarkan jiwaku, itu menunjuk kepada adanya peningkatan pikiran pemazmur dari kebutuhan jasmani kepada kebutuhan rohani. Dalam hal ini seperti domba yang mendapat air yang segar sehingga tubuhnya jadi segar. Bisa juga dimaksudkan dalam arti lain. Bisa saja domba itu ada yang sakit, tetapi setelah berada dalam gembalaan Tuhan menjadi sehat, menjadi sembuh, menjadi baik kembali. Dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi di sini konteksnya adalah jiwa yang sakit, ya. Jiwa dari domba yang sakit disembuhkan oleh sang gembala. Tuhan disebut sebagai Yahweh Rafa, atau Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan jiwa sehingga segar. Kapan jiwa itu segar? Apa yang dimaksud dengan jiwa? Dalam bahasa Ibrani, pengertian dari jiwa, nyawa, nafas hanya satu, yaitu hidup. Jadi arti hidup di sini jika ditarik kepada karya Yesus Kristus, yaitu jiwa manusia yang sakit atau berdosa itu akan segar kembali apabila telah bertemu
dengan Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai penebus dosanya, sebagai juru selamatnya yang membersihkan jiwanya sehingga segar dan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sesudah menjadi warga kerajaan Allah, barulah jiwanya tenang dan puas, bagaikan jiwa yang disegarkan tadi. Kata di dalam Mazmur 23 ayat 3, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Selain sang gembala, yakni Tuhan yang menuntun dombanya berjalan ke arah yang benar atau menuju padang rumput yang hijau dan air yang bening, penuh dengan kelimpahan, dalam pengertian dari karya Yesus, yaitu Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, yang menjadi satu-satunya jalan kepada Bapa atau Allah yang berada di sorga. Itu yang kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus kepadanya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jiwa segar, jiwa yang puas, jiwa yang damai dan bahagia setelah menjalani jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus, itu barulah dia senang. Dan ayat yang keempat, kalau kita memperhatikan di sini, yaitu berbicara tentang keamanan yang diperbuat Allah kepada dombanya dalam situasi apapun. Gada dan tongkat selalu dibawa oleh gembala-gembala di Israel untuk menghalau atau melawan binatang yang buas, binatang liar yang berusaha memangsa domba-domba atau ternak gembalaannya. Jika Tuhan memakai gada dan tongkatnya untuk mengusir dan melawan siapa saja yang berusaha membinasakan umat gembalaannya, itu berarti dapat atau dimaksudkan sebagai kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan inilah yang selalu membuat dombanya aman. Misalnya dengan kuasa Tuhan melalui tongkat Musa membelah laut sehingga umat Tuhan bisa berjalan di tengah laut dan mereka selamat sampai ke seberang. Digambarkan dalam Keluaran 14 ayat 16 dan 21, di mana Tuhan menyuruh Musa dengan tongkatnya untuk membelah laut. Itu berarti Tuhan menunjukkan kuasanya. Demikian juga Yesus menghardik angin yang mengancam murid-muridnya. Itu bisa kita baca dalam Matius 8 ayat 26, di mana murid-murid Yesus sudah sangat ketakutan karena ada angin taufan atau angin yang sangat kencang, sehingga sudah mau menenggelamkan perahu di mana mereka ada dan di mana Tuhan Yesus juga berada. Yesus menghardik angin tersebut sehingga diam dan murid-muridnya kagum melihat kuasa Yesus. Demikian juga Yesus membinasakan sengat iblis yang mematikan atau membinasakan umat manusia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan ayat 57, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan apa yang diperbuat Tuhan sehingga dombanya aman, itulah yang membuat penghiburan bagi si pemazmur. Di dalam ayat 5, kata menyediakan hidangan menunjuk kepada hal makanan atau kebutuhan hidup. Tuhan di sini bertindak sebagai tuan rumah yang sempurna, menjamu umatnya atau domba gembalaannya sehingga kenyang. Dan kata mengurapi kepalaku dengan minyak menunjuk kepada keharusan di Israel yang mengurapi kepala
calon imam atau calon raja. Itu digambarkan di dalam Keluaran 29 ayat yang ke-7 dan 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Kata pialaku penuh melimpah berarti si pemazmur sebagai tamunya Tuhan dibuat sangat terhormat, sebab minum dari piala adalah gambaran tempat minum tamu agung. Misalnya juga bangsawan atau raja-raja. Itu yang dijelaskan dalam Kejadian pasal 10 ayat 11 dan pasal 44 ayat yang kedua. Tuhan sebagai gembala sama seperti tuan rumah yang istimewa, yang menyediakan makanan atau keperluan hidup dengan cara Tuhan, yaitu menjadikan gembalaannya sebagai yang mendapat pengesahan sebagai umat Tuhan, sebagai umat gembalaannya Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam arti tadi diurapi, serta menjamu dengan peralatan makanan, dengan memakai alat-alat yang dipergunakan menyambut raja-raja atau para bangsawan atau orang yang sangat spesial, orang yang sangat istimewa. Jadi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6 dari Mazmur 23 ini, si pemazmur sebagai domba gembalaan Allah merasakan kesenangan, merasakan kebahagiaan, merasakan kesempurnaannya dalam Tuhan sebagai gembalanya. Dan itulah sebabnya pemazmur berkata bahwa di dalam rumah Tuhan, di dalam area Tuhan atau di dalam kerajaan Tuhan, hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang diperolehnya seumur hidup atau selama hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 prinsip rohani yang kita renungkan dari firman Tuhan. Kita bahas ini. Yang pertama, jika Tuhan bertindak sebagai gembala kita, maka Dia akan mengusahakan segala aspek keperluan hidup kita. Yesus sebagai gembala kita, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 tadi ayat 11, akulah gembala yang baik. Kita tidak perlu lagi takut dan khawatir akan kehidupan kita. Apa yang kita perlukan di dunia ini selama kita hidup akan diperhatikan dan akan diperlengkapi oleh Tuhan. Demikian juga sampai kepada kebutuhan kita yang sangat penting, tidak ada duanya, yaitu untuk masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Semua itu telah disediakan Allah bagi kita. Prinsip yang kedua dalam renungan kita ini, akibat banyaknya tekanan hidup selama kita di dunia ini yang bisa membuat jiwa tidak tenang, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus telah membuat hati, telah membuat jiwa kita tenang. Sebab ketenangan, kebahagiaan atau kepuasan hidup hanya ada di dalam Yesus, dan bukan apa yang kita miliki secara materi atau secara duniawi. Yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa Dia memberikan damai sejahteranya. Kalau kita berada dalam damai sejahtera Tuhan Yesus, kita akan tenang, kita akan bahagia, dan kita akan puas di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi segala tekanan-tekanan hidup dan segala persoalan-persoalan hidup tidak akan mempengaruhi hidup kita, oleh karena kita berada senantiasa di dalam Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Prinsip yang ketiga,
Tuhan yang bertindak sebagai tuan rumah terhadap kita umatnya, sebagai tamu agung, di mana kita boleh menikmati makanan rohani. Makanan rohani yang dimaksud itu apa? Yaitu keselamatan kekal dan kehidupan surgawi. Dan juga selama kita masih di dunia ini, kita senantiasa digembalakan oleh Tuhan, dilengkapi Tuhan dengan makanan jasmani, terutama makanan rohani, yaitu firman Tuhan, dan juga segala kasih karunia dan penjagaan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan memperoleh tempat yang istimewa, yaitu rumah Tuhan yang kekal di surga yang kekal itu. Kita akan dijamu di sana seperti raja atau seperti bangsawan atau orang yang sangat istimewa di dalam Tuhan. Makanya kalau kita memperhatikan Wahyu 3 ayat 20, di sana juga ada gambaran yang dibuat apa yang kita tadi katakan, prinsip yang ketiga ini dalam pengertian rohani dari Mazmur 23 ini. Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa ketika Yesus masuk di dalam kehidupan kita, maka dia bisa bersanding bersama kita, makan bersama di dalam jamuan yang sangat khusus ini, di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam keberdosaan, tidak mungkin kita dapat memasuki rumah Tuhan atau kerajaan Tuhan. Dan tidak mungkin kita dapat bersama Tuhan menikmati segala kebahagiaan, menikmati segala kesempurnaan hidup yang Tuhan punya. Akan tetapi semua itu kita dapat memasuki rumah Tuhan itu atau kerajaan Allah itu oleh karena Yesus sebagai gembala agung kita yang kekal. Maka hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan kita nikmati sepanjang hidup kita sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang di keadaan pandemi COVID-19 ini, tidak ada manusia yang tenang hidupnya sekarang ini. Semuanya mengalami gangguan. Ada yang sedih karena ada yang meninggal dunia dari antara keluarganya oleh karena COVID-19 ini. Ada yang masih menderita di rumah sakit, masih belum sembuh oleh karena COVID-19 ini. Dan juga ada yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga dan tidak bisa bekerja karena harus dikarantina. Misalnya di tempat-tempat karantina yang sudah dibuat pemerintah, dan khususnya di Jakarta ini yang sangat terkenal adalah di Wisma Atlet. Dan sekarang sudah banyak lagi tempat-tempat yang diprogram oleh pemerintah Jakarta untuk orang-orang yang harus dikarantina karena ada COVID-19 tanpa gejala itu. Dan kalau orang sudah dikarantina bisa sampai sebulan atau bahkan sampai 2 bulan, mereka tidak bisa kemana-mana. Itu merupakan suatu problem tersendiri. Ada juga yang serba kesulitan ekonomi dalam keluarga. Karena ada yang di PHK, ada yang setengah digaji, ada yang dirumahkan dan tidak digaji.
Ada juga yang sudah mengarah kepada putus asa. Oleh karena ketiadaan dana dalam kas keluarga, sementara bermacam kebutuhan hidup tetap berlangsung. Terutama para keluarga yang anaknya sekolah di swasta, bahkan juga ada yang mahasiswa yang memerlukan dana atau biaya yang sangat besar. Dan masih banyak bentuk-bentuk yang membuat manusia itu susah atau menderita. Bahkan juga kita sebagai umat Tuhan tidak ada yang terkecuali. Umat Tuhan juga banyak mengalami berbagai macam kesulitan hidup, penderitaan hidup dan kesusahan hidup. Namun melalui firman Tuhan ini kita akan dikuatkan oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus bahwa kalau Yesus sebagai gembala kita, pasti kita takkan kekurangan. Kita akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kita akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan kita akan selalu dijaga oleh Tuhan dari segala hal yang mau menghancurkan hidup kita. Demikian juga di dalam kehidupan secara rohani juga Tuhan akan mencukupkan kita dengan firman-firman Tuhan yang kita dengar atau yang kita renungkan sendiri di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita senantiasa meyakini bahwa hanya di dalam Yesus Sang Gembala Agung kita bisa tenang. Hanya di dalam Yesus Sang Gembala Agung kita mendapat hati yang damai. Dan hanya ada di dalam Yesus Gembala Agung kita memperoleh kepuasan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita hidup senantiasa di dalam Yesus, sebab Dialah Gembala kita yang agung, yang menggembalakan hidup kita, baik selama kita hidup di dunia ini dengan berbagai penderitaan, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Percayalah bahwa Tuhan sebagai Gembala kita akan memberkati kita semua. Sehingga apa yang dikatakan oleh inti Mazmur 23, takkan kekurangan aku. Kita imani Tuhan akan melengkapi kita, memberkati kebutuhan kita, memberkati hidup kita, sehingga kita takkan kekurangan selama hidup. Dan juga sesudah kita meninggalkan dunia ini, kita pun akan dilengkapi Tuhan dengan keperluan yang kekal, yaitu hidup di sorga bersama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami semua, sehingga kami dapat merenungkan kembali firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan Gembala kami yang baik. Berkatilah hidup kami semua, berkati umat-Mu yang masih sakit. Mungkin mereka bukan sakit COVID-19, tapi sakit yang lain yang masih belum sembuh, yang masih berada di rumah atau di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati kami semua supaya sehat panjang umur. Sehingga dengan panjang umur kami bisa pergunakan kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu dan membesarkan kerajaan-Mu. Berkati anak-anak kami yang sekolah, berkati mereka dengan hikmat kepintaran, berkati dana yang dibutuhkan mereka, dan berkati anak yang masih balita. Tuhan juga menolong kami orang tua untuk bisa melengkapi segala kebutuhan kehidupan keluarga. Tuhan membuka jalan bagi yang susah mendapat pekerjaan atau usaha. Biarlah Tuhan juga memberkati yang ingin menambah penghasilan, supaya semuanya Tuhan bisa tercukupkan dengan baik. Dan Tuhan juga memberkati segala hal yang kami butuhkan.
Demikian juga saudara-saudara kami yang diberkati Tuhan dengan limpahnya, supaya mereka bisa berbagi bersama dengan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan juga mereka ikut mendukung pekerjaan Tuhan, supaya mereka tidak hanya menyia-nyiakan berkat yang diberikan Tuhan, tapi mempergunakan berkat yang diberikan Tuhan untuk kerajaan Allah, untuk mendorong keperluan pelayanan-pelayanan penginjilan, makan juga untuk pelayanan di gereja Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden kami, dan juga gugus tugas COVID-19 ini, supaya semua Tuhan bekerja sama kami bersama dengan mereka, kami masyarakat Indonesia ini sama-sama menyadari perlunya menjalankan protokol kesehatan, supaya kami bisa terhindar daripada penyakit ini, dan juga Tuhan semakin sedikit yang kena COVID-19 ini, dan juga pada akhirnya inilah harapan kami yang besar kepadamu ya Tuhan, sehingga tidak ada lagi COVID-19 yang beredar di Indonesia ini. Kami serahkan kepadamu, Tuhan memberkati khususnya pejabat-pejabat di pemerintahan kami yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 ini, supaya mereka semua diberi kekuatan, kesehatan, imunitas yang baik, dijauhkan segala mara bahaya, penyakit, kecelakaan, dijauhkan dari virus COVID yang sangat berbahaya, yang sangat mematikan ini. Tuhan berkati kami semua, lindungi kami, dan berkati kami untuk selalu berharap dan hidup di dalam Yesus sebagai Gembala Agung kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai lagu terakhir kita akan mendengar, yaitu lagu dengan judul Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Amin.